Ini adalah monumen ambisi umat manusia. Struktur raksasa dari beton dan baja dirancang untuk menaklukkan kekuatan alam paling purba, air. Kita membangunnya untuk menerangi kota, mengairi gurun, dan melindungi jutaan nyawa. Kita menaruh kepercayaan kita pada perhitungan, pada fisika, dan pada kekuatan material. Tetapi terkadang, dalam hitungan jam atau bahkan menit, kepercayaan itu hancur. Terekam oleh kamera, kita diingatkan bahwa air tidak pernah lupa caranya mengalir, bahwa alam tidak pernah benar-benar takluk. Apa yang terjadi ketika perhitungan sepersekian milimeter meleset? Apa yang terjadi ketika sang raksasa gagal? Video ini bukan sekadar kompilasi bencana. Ini adalah sebuah investigasi rekayasa. Kita tidak akan berfokus pada kehancuran semata, tapi pada pertanyaan yang jauh lebih penting. Mengapa ini terjadi? Bendungan adalah sistem yang luar biasa kompleks. Kegagalannya hampir tidak pernah disebabkan oleh satu hal saja. Ia adalah rantai peristiwa, kesalahan desain, geologi yang tak terduga, perawatan yang terabaikan, atau kesombongan manusia. Hari ini, kita akan membedah 4 studi kasus penting yang mengubah cara kita membangun. Kita akan melihat bagaimana bendungan baru yang sempurna secara teknis luluh lantak di hari pertama ia diisi air. Kita akan mempelajari tragedi di mana bendungan itu sendiri tidak runtuh, namun justru memicu tsunami darat yang menewaskan ribuan orang. Dan kita akan melihat bagaimana krisis di salah satu bendungan tercanggih di era modern nyaris memicu bencana di California. Ini adalah pelajaran mahal yang tertulis dalam beton, baja, dan air bah. Selamat datang di Lensa Nalar, channel yang mengajak Anda melihat dunia lebih dalam dan lebih jelas. Sebelum kita menganalisis kegagalan, kita harus paham cara kerjanya. Pada intinya, bendungan melawan satu musuh utama, tekanan hidrostatik. Tekanan air yang sangat besar di dasar waduk. Untuk melawannya, insinyur menggunakan beberapa desain utama. Pertama, bendungan gravitasi gravity dam, seperti Hoover Dam. Ia adalah dinding beton masif yang menggunakan bobotnya sendiri untuk menahan air. Sederhana, tapi boros material. Kedua, bendungan lengkung Archie Dam, seperti bendungan Karibah. Desain yang elegan ini melengkung ke arah waduk. Tekanan air justru menekan lengkungan itu, membuatnya semakin kuat dan menyalurkan beban ke dinding ngarai di sampingnya. Ketiga, bendungan Urugan Embankment Dam. Ini adalah tipe paling umum. Ia pada dasarnya adalah gunung buatan yang masif, terbuat dari tanah liat, kerikil, dan batu, dengan inti kedap air di tengahnya. Ketiga desain ini brilian, tapi ketiganya punya titik buta. Titik buta inilah yang akan kita selidiki. Juni 5 tahun 1976, Titan, Idaho, Amerika Serikat. Ini seharusnya menjadi hari perayaan. Bendungan Titan, sebuah bendungan urugan modern setinggi 93 meter, sedang diisi air untuk pertama kalinya. Pukul jam 7:30 pagi, pekerja konstruksi melihat 2 kebocoran kecil. Pukul jam 9:30, kebocoran itu menjadi deras. Bulldozer dikerahkan dengan panik untuk mencoba menutup lubang. Tapi mereka tidak sedang melawan kebocoran, mereka sedang melawan geologi. Pukul jam 11:57 siang, seluruh struktur bendungan gagal total. 300 juta meter kubik air, setara dengan seluruh air di Danau Toba, meluncur ke lembah di bawahnya. 11 orang dan ribuan ternak tewas. Lalu, apa yang salah? Bendungan ini masih baru. Jawabannya adalah erosi internal atau piping. Bendungan Titan dibangun di atas batuan dasar vulkanik yang retak dan penuh celah. Saat air waduk naik, tekanannya memaksa air masuk ke celah-celah ini. Di bawah pondasi bendungan, air kemudian menemukan jalan ke inti tanah liat bendungan yang kering. Air mulai mengikis material inti dari dalam keluar, menciptakan pipa atau terowongan kosong. Begitu pipa ini mencapai sisi waduk,
Bencana tak terhindarkan. Tekanan hidrostatik penuh mendorong air, meledakkan material dari dalam. Bulldozer yang mencoba menutup lubang di permukaan sebenarnya sudah terlambat. Musuh sudah ada di dalam. Pelajaran dari Titan adalah sebuah bendungan tidak lebih kuat dari pondasi tempatnya berdiri. Geologi adalah raja. Selanjutnya, kita ke Italia, ke sebuah tragedi di mana bendungan itu sendiri bekerja dengan sempurna. Perkenalkan, Bendungan Veigen selesai dibangun tahun 1961. Ini adalah mahakarya rekayasa. Bendungan lengkung tipis ini adalah yang tertinggi di dunia pada masanya. Ia dirancang dengan brilian. Tapi ada satu masalah. Para insinyur membangun mahakarya ini di sebelah gunung yang tidak stabil, Monte Toc, yang secara lokal berarti gunung yang bergerak. Selama pengisian waduk, para insinyur tahu sisi gunung itu merayap. Mereka mencatat pergerakan tanah beberapa sentimeter per hari. Mereka mengira longsor akan terjadi perlahan. Mereka salah besar. Pada 9 Oktober tahun 1963, jam 10:39 malam, sebuah bongkahan gunung selebar 2 km, 2 kali volume bendungan Sri Gorges, longsor ke dalam waduk dengan kecepatan 110 km per jam. Bendungan itu sendiri menahan gempuran. Ia tidak pecah. Tapi longsoran itu menciptakan mega tsunami darat. Gelombang air setinggi 250 meter melompati puncak bendungan dan menghapus kota Long Arone di lembah di bawahnya dari peta. Dalam kurang dari 5 menit, hampir 2.000 orang tewas. Kegagalan Veigen bukanlah kegagalan beton, tapi kegagalan imajinasi dan kesombongan rekayasa. Para insinyur terlalu fokus pada struktur bendungan dan mengabaikan ekosistem tempat bendungan itu berada. Mereka tahu ada risiko, tapi mereka meremehkan skalanya. Mereka percaya desain mereka bisa mengatasi segalanya. Veigen mengajarkan kita bahwa membangun bendungan bukan hanya soal beton dan baja. Ini adalah soal geologi, hidrologi, dan kerendahan hati dalam menghadapi kekuatan alam yang jauh lebih besar. Tragedi kita berikutnya adalah bencana bendungan terbesar dalam sejarah umat manusia, namun yang paling jarang dibicarakan. Agustus tahun 1975, Tiongkok, Topanina menerjang Provinsi Henan. Dalam 24 jam, curah hujan yang turun setara dengan curah hujan setahun penuh. Ini adalah badai yang diperkirakan terjadi sekali dalam 2000 tahun. Sialnya, bendungan Ban Kiau dan puluhan bendungan lain di wilayah itu hanya dirancang untuk menahan badai sekali dalam 1000 tahun. Saat air meluap di atas puncak bendungan Urugan Bangkiau, bencana dimulai. Air yang meluap overtopping adalah musuh utama bendungan Urugan. Ia mengikis sisi kering bendungan dengan cepat. Dalam hitungan jam, Bangkiau gagal, tapi mimpi buruk baru saja dimulai. Kegagalan Bangkiau adalah kegagalan kaskade. Gelombang air dari runtuhnya Bangkiau meluncur ke hilir dan menghantam bendungan berikutnya, bendungan Shimantan. Bendungan itu, yang juga sudah di batasnya, ikut hancur. Lalu gelombang gabungan dari dua bendungan itu menghantam bendungan ketiga dan keempat. Total 62 bendungan gagal dalam satu reaksi berantai yang mengerikan. Gelombang air setinggi 7 meter, selebar 12 kilometer, menyapu area seukuran negara Belgia. Perkiraan jumlah korban tewas yang lama dirahasiakan mencapai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu akibat kelaparan dan wabah sesudahnya. Pelajaran dari Bancio adalah tentang kegagalan sistemik. Para insinyur terlalu percaya pada model statistik mereka. Mereka tidak pernah membayangkan skenario terburuk dan tidak merancang sistem komunikasi antar bendungan jika terjadi krisis. Kita mungkin berpikir itu semua terjadi di masa lalu.
teknologi modern pasti sudah mengatasi masalah ini. Lalu, tahun ke-2017 California, Amerika Serikat. Bendungan Oroville adalah bendungan tertinggi di AS. Ia memiliki 2 sistem pelimpah spillway untuk melepaskan air berlebih dengan aman. 1 spillway utama berlapis beton, dan 1 spillway darurat yang pada dasarnya hanya lereng bukit, yang belum pernah dipakai sebelumnya. Setelah hujan lebat, pengelola bendungan mengalirkan air melalui spillway utama. Namun, mereka menemukan lubang besar menganga di beton. Erosi di bawah pondasi telah menghancurkan saluran beton dari bawah. Mereka terpaksa mengurangi aliran air untuk menilai kerusakan. Akibatnya, air waduk terus naik sampai akhirnya meluap melalui spillway darurat untuk pertama kalinya dalam sejarah bendungan itu. Dan disinilah krisis sebenarnya terjadi. Spillway darurat itu ternyata tidak lebih dari lereng bukit yang gundul. Aliran air dengan cepat mengikis lereng, mengancam akan meruntuhkan struktur penahan air dan memicu banjir tak terkendali. Hampir 200.000 orang dievakuasi. Bencana berhasil dihindari tipis. Kegagalan Oroville adalah kegagalan perawatan dan penuaan infrastruktur. Retakan kecil di saluran beton utama yang mungkin diabaikan selama bertahun-tahun, memungkinkan air masuk ke bawah, mengerosi tanah, dan menciptakan rongga. Infrastruktur raksasa pun menua. Krisis ini adalah peringatan keras bahwa bendungan modern sekalipun membutuhkan inspeksi dan perawatan tanpa henti. Dari Tetan hingga Oroville, dari Vagen hingga Bangkiau, benang merahnya jelas. Air adalah kekuatan yang tak kenal lelah. Ia akan menemukan setiap celah geologis, setiap retakan perawatan, dan setiap kelemahan dalam desain. Kegagalan bendungan adalah pengingat yang brutal bahwa rekayasa bukanlah ilmu pasti. Ia adalah dialog berkelanjutan antara ambisi manusia dan realitas alam. Pelajaran dari raksasa yang luluh ini telah menginformasikan desain yang lebih aman, protokol inspeksi yang lebih ketat, dan pemahaman yang lebih dalam tentang geologi. Karena pada akhirnya, kita membangun struktur ini bukan hanya dari beton dan baja, tapi dari pengetahuan yang dipelajari dengan susah payah. Jika Anda menghargai analisis mendalam yang membedah sains dan sejarah di balik layar, bantu kami untuk terus membuat konten seperti ini. Dukung Lensa Nalar dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video baru kami setiap Selasa, Jumat, dan Minggu. Dan sekarang kami ingin mendengar dari Anda. Di era perubahan iklim, dengan curah hujan yang semakin ekstrem, menurut Anda, apa tantangan terbesar bagi keamanan bendungan di masa depan? Bagikan analisis Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Tetaplah kritis, tetaplah penasaran, tetaplah bernalar. Bersama Lensa Nalar.